kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Madikana Podcast KUA Kecamatan Negara. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Haji Hamim dari Subdit Kelembagaan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah terima kasih Bapak Haji Hamim telah datang di KUA Kecamatan Negara. Meskipun waktunya tidak lama tapi menyempatkan diri untuk menengok KUA Kecamatan Negara. Mungkin ada kesan-kesan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak KUA, Pak Kepala KUA, Pak Isom. Saya datang ke sini sebenarnya memang dinas yang memang ditugaskan oleh pimpinan dari Dirjen Bimas Islam, khususnya Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Subdit Kelembagaan. Ya, memang belakangan ini sejak Gusmen mengadakan transformasi di berbagai sektor, termasuk ide-ide dan gagasan revitalisasi KUA, moderasi beragama, transformasi digital, kemudian terkait dengan layanan. Dari semuanya itu KUA itu mempunyai peran dan tugas yang sangat strategis sekali. Artinya KUA ke depan itu bisa menjadi contoh tempat keberagaman yang mana KUA ke depan itu dia bertransformasi yang tadinya orang awam itu bahwa KUA itu hanya urusan NR saja, nikah dan rujuk. Tapi alhamdulillah dengan KMA 34 2016 itu mulai ada semacam ide-ide, ya ada gagasan-gagasan baru, sehingga ini pun akan diadakan perubahan dan belum maksimal terkait dengan potensi KUA itu sendiri, Pak. Jadi Pak Haji, memang kalau dilihat ditanggapi sekilas itu Gusmen ini gagasannya memang membangunkan orang tidur. Tapi apa daya kadang-kadang yang di bawah ini sarana prasarana, SDM mungkin kurang sedikit belum bisa mengejar. Tapi alhamdulillah di KUA Kecamatan Negara ini telah mendapatkan gedung SBSN dan masuk dalam KUA revitalisasi. Sebenarnya apa sih yang substansi yang diinginkan dari revitalisasi di KUA ini? Ya, revitalisasi itu berangkat dari paradigma lama KUA. Ya, tidak hanya sekedar memberikan layanan nikah dan rujuk, tapi dituntut ke depan KUA itu bisa memberikan lebih dari nikah dan rujuk itu sendiri. Dan memang itu masih banyak PR kita yang harus kita selesaikan. Seperti di KMA 34 itu kan
sudah ada bimbingan syariah, ada bimbingan zakat, bimbingan wakaf, pelayanan haji. Itu sudah kita lakukan di KUA. Dan itu pun belum maksimal. Tapi nanti draft dan rancangan untuk perubahan KMA tersebut sudah mulai ada penambahan-penambahan dengan tidak henti-hentinya. Dari waktu ke waktu kita terus bertransformasi ke arah layanan yang lebih maksimal. Sehingga kepuasan terhadap KUA itu sendiri dari masyarakat benar-benar itu sudah didapatkan oleh masyarakat, walaupun belum semua ya terkait dengan revitalisasi. Jadi mudah-mudahan tidak terkendala. Gedung sudah semegah ini, sebesar ini, kendalanya ibaratkan ini saya mengomentari diri saya sendiri dan lembaga kita sendiri. Gedung ini ibaratkan Formula 1, F1, tapi kalau nggak ditopang dengan bensin yang afturnya kah atau yang benar-benar bisa F1 ini bisa jalan sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau tidak didorong dengan premiumnya kah, afturnya kah, atau bensinnya kah, ya tidak jalan. Itu jalan di tempat, hanya sekedar angan-angan dan cita-cita. Mungkin itu. Ya, yang disampaikan Pak Haji Hamim itu sebagian besar memang itu yang dirasakan di bawah oleh KUA. Ya, kita ke SDM, sarana prasarana, terus anggaran kayaknya memang masih belum memenuhi dari, apalagi untuk yang gedung-gedung SBSN, Pak. Ya. Tetapi kalau kita selalu mengeluh kan tidak ada hentinya. Ya. Kita akan selalu mengeluh. Ya. Mungkin paradigma yang harus dilakukan dari Pak Haji di Subdit Kelembagaan agar dalam keterbatasan KUA masih memiliki giroh dan semangat. Mungkin saran dari Pak Haji. Ya, kalau kita melihat untuk tantangan ke depan ini, memang sih itu lagu lama, masalah anggaran. Anggaran terbatas yang dimiliki oleh Dirjen Bimas Islam, karena memang Dirjen Bimas Islam itu ya menjalankan fungsi agama. Kalau fungsi pendidikan jelas anggarannya. Fungsi agama ini berbeda. Jadi disitulah kendalanya kita untuk bisa kita lebih semangat. Ya tentu diperlukan inovasi. Ya mungkin saya dari berbagai tempat di Indonesia ini yang saya dapati seperti KUA Kecamatan Negara ini menalangi. Pak KUA ini membridging kantornya sendiri melampaui kapasitas negara. Mestinya harus negara yang bertanggung jawab terhadap beban hidupnya, beban yang jadi sudah terlalu besar. Nah, oleh karena itu inovasi apa sih yang harus kita buat? Nah, saran saya, nikah di luar kantor itu sudah jelas aturannya. Dia PNBP-nya 600.000. Nah, bagaimana kalau nikah dalam kantor minimal 30%, 50% lah, ya kata bagi dua enggak apa-apa. Ini saya sudah sempat sampaikan di daerah-daerah, harus disepakati bersama bahwa nikah di dalam kantor itu ada PNBP-nya minimal 50% dari nikah di luar kantor itu. Nanti regulasinya kita buat bersama dan harus disepakati untuk menanggung beban ini semua. Jadi jangan kita
sebagai aparat sipil negara menyumbang ke negara lagi kan gitu. Itu ndak elok itu. Itu ndak cantik gitu. Jadi saya merasa iba dan haru aja gitu. Nah, apa nggak ada pejabat lain yang memikirkan bagaimana ini bisa tidak terjadi gitu maksud saya. Kalau terjadi ya apa boleh buat. Maka cari terobosan baru. Saya memikirkan juga sampai di sana. Bagaimana nikah dalam kantor minimal sama atau di bawahnya 50% dari PNBP nikah di luar. Begitu. Mungkin itu dimungkinkan ya. Dimungkinkan, kenapa tidak? Dimungkinkan. Cuman harus kita sepakati buat regulasi di daerah yang baru nanti di pusat. Di pusat. Atas usulan dari bawah. Itu salah satu solusi yang terbaik buat kita. Pak Haji, menanggapi itu memang kita kadang dilema. Yang mirisnya itu kadang ketika nikah di KUA, tapi di rumah pasang terop. Nah, itu iya. Di rumah pasang terop. Ya, tadi saya lihat. Ini saya lihat kan baru ada pernikahan barusan ini. Nikah di kantor. Rapi. Pakai baju pengantin. Pakai bajunya pengantin itu sewanya berapa juta itu? Saya perhatikan itu. Ironis. Jadi staf di sini menanyakan, nikah di dalam kan gratis Pak Hamim katanya. Saya paham. Tapi dia pakai transportasi ke sini tuh pakai mobil mewah di luar. Iya, itulah ironisnya. Nah, ini kan kendala-kendala yang memang kita hadapi bersama ini. Jadi Pak KUA, saya harapkan sepakati KUA Jembrana selama ini yang menalangi, memberikan bridging kepada negara untuk melunasi beban kantornya sendiri gitu. BOP-nya nggak cukup. Ya insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi contoh ketika KUA Kabupaten Jembrana Pak KUA buat resmi ya ke pusat ya di Pak dulu Kabupaten hierarkinya harus begitu sepakat di Pak Nya memfasilitasi Kabupaten buat resmi ada Kementerian Agama Kabupaten bahwa profesi nanti kabinnya dan Bukadil beliau akan bisa langsung dengan direktur kampanye atau berbeda dengan Pak Dimas. Ya ini tidak akan berlarut-larut sampai kapan sang langit ini. Kalau nanti pindah lagi ada putaran lagi, mutasi baru lagi, terus dakwaannya sudah seperti layak pihak akhir dilihat aja apa gua pikirin gitu. Kalau sudah begitu modelnya di situ ini kan lahan akan lambat kan cita yang nggak baik yang siapa Kementerian Agama lagi lama mati jalan lagi istrinya semua stop operasi akibat tidak bayar listrik atau internetnya habis atau airnya habis bayar punya gitu. Ini sebuah berita buruk bagi KUA yang induk cukup besar. Mudah-mudahan yang bisa disampaikan oleh Dina. Itu inovasi Pak Haji mungkin yang kami komunikasikan memungkinkan tidak untuk kita jalankan sebelum mungkin ide itu pernikahan di kantor juga ada PNBP. Umpamanya kita memperlakukan surat keterangan tidak mampu. Jadi boleh nikah di KUA tapi memakai surat keterangan tidak mampu. Sehingga memang fasilitas negara ini digunakan untuk membantu mereka yang memang tidak bisa. Ya, setuju. Kalau nanti STM mau
bagi orang yang mau nikah di KUA. Nah, itu dampaknya akan minimalisir nikah dalam kantor. Nah, karena kalau ada bahasanya ya regulasi itu kan nikah dalam kantor gratis. Kan itu ada regulasi itu yang berbunyi. Itu memang mau diubah, Pak Lukman. Sudah dikembalikan mejanya untuk ubah. Apa kata beliau? Loh, kan saya sudah kampanyekan nikah di kantor gratis. Tiba saya ubah lagi atas nama saya membayar. Nah, itu merusak citra saya. Nah, ini kan terjadi. Dan itu benar. Nah, oleh karena itu kita mau berinovasi seperti itu. Saya setuju aja. Nikah di kantor harus ada ATM. Nah, oh, ternyata khusus orang mampu di kantor. Iya. Nanti kalau layanan anggap nanti tidak, ya pelayanan tetap ya di luar kantor. Di luar kantor anak PNBP. Sudah ada regulasinya kan? Mau silakan, Pak. Itulah dinamika layanan pernikahan, Pak. Tapi di sudut lain, KUA itu jadi leader sebagai ya keagamaan. Harus apalagi di daerah yang heterogen seperti di Bali ini, Pak. Setiap hari ketemu dengan orang yang beragama agama. Kalau di Jawa mungkin yang daerah mayoritas Muslim, diksi, toleransi, moderasi itu hanya wacana, karena di bawah gimana gitu. Tidak terlaksana. Nah, untuk menunjang dan ini kan moderasi, kemudian kita membangun toleransi. Kalau di SK sekarang ada SK seberapa dialog antar agama, ini kok kayak juga dikasih awal di Kementerian Agama KUA ini kan juga sulit. Tetap inti dari pelaksanaan dari paradigma toleransi dan moderasi di KUA itu mungkin Bapak bisa memang sekarang moderasi beragama itu sebagai suatu keharusan di negara kesatuan Republik Indonesia. Lagi Bali sudah cermin kebinekaan, toleransi implementatif itu memang ada di Bali. Ya di daerah-daerah yang minoritas Muslim kelihatan di sana seperti di Aceh, di Manado, harusnya di ini agama memang harus tetap kita jaga dan pelihara dan harus dukung. Jadi Islam wasat itu yang di tengah-tengah itu sebagai rahmatan lil alamin itu mau menerima dan mau melaksanakan, dan itu sudah dilaksanakan. Memang akhir-akhir ini Islam dikebiri oleh paham yang lain yang terkait dengan keberagamaan itu sendiri. Perbedaan ikhtilaf itu zaman Rasulullah, tapi kita jangan dari hal yang memang bisa terjadi gesekan dan lain sebagainya. Toleransi itu harus kalau di Imam dan itu tombak Kementerian Agama yang sebenarnya memang harus terjadi untuk membentengi negara kesatuan Republik Indonesia itu. Jadi kalau nanti ada terjadi masalah SARA ini sedikit sekali pemicunya. Hanya anggota parlemen kita yang dari Bali yang di itu selalu memposisikan dirinya sebagai yang terbaik di sini, tapi tidak menginginkan toleransi. Akhirnya Bali itu menurun angka penilaian masyarakat terkait dengan toleransi. Oleh itu mari kita sama-sama mengawal dan kita bangun di KUA ini toleransi itu sendiri. Itu mungkin nggak menarik. Memang Bali ini
contoh bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kalau di KMA 34 2016 itu kayaknya belum terakomodir. Ya, ini sudah akan dimulai yang perubahan. Perubahan ini bayangkan Pak, dari 2016, 17 sudah kita mulai angkanya 18, COVID 19, 21. Nah, rasa sekali itu ketika revitalisasi itu yang didengarkan oleh men itu bahwa revitalisasi itu erat sekali dengan toleransi. Jadi erat sekali dengan apa namanya itu, jadi tidak bisa dari itu semua. Nah, cuman di KUA itu apakah seluruh SDM yang ada siap memadai apa tidak? Ternyata kan itu kendala yang Pak sebutkan tadi itu ya dana terus SDM dengan fasilitas yang kita miliki bersama ini. Nah, kendalanya. Nah, baik, nanti dari perencanaan ya kita duduk bareng di mereka. Nah, karena itu perencanaan harus lebih tahu, lebih dekat kepada KUA. Jangan menurut penilaian beliau bahwa ini sudah cukup anggarannya, ini sudah bisa. Ternyata setelah dievaluasi nggak cukup, sangat kecil. Kita selalu halus dan iya, ikhlas beramal. Tapi kami berusaha di KUA khususnya di Jemberana dan Bali ini terus inovasi, tidak mengurangi layanan. Insya Allah. Salah satunya layanan digital, informasi digital. Ya, salah satunya ini kami membuat podcast meskipun sarananya masih terbatas, ya hanya manual, tidak banyak kamera. Mungkin satu saat ada bantu sarana podcast sehingga bisa transformasi digital terasa di KUA. Ini namanya Madikana. Madikana itu singkatan dari Rumah Moderasi KUA Kecamatan Daerah. Made itu ada sedikit di Balinya. Anak ketiga. Itu. ini mulai dengan hal yang tidak memiliki sarana yang energi yang kuat, tapi kami berusaha memberikan sentuhan-sentuhan sehingga KUA tetap menjadi tumpuan umat. Siap. Insya Allah bisa dilaksanakan. Ya memang dari Islam itu sendiri ya, Islam yang inklusif itu tidak akan membawa kepada rahmatan lil alamin gitu. Jadi memang harus eksklusif, buka, yang menerima semua lapisan kalangan dan lain sebagainya. Itulah jangan dikedepan cara itu. Jadi ketika ada masalah, ada problem, ada persoalan yang di daerah kita ini, ya marilah kita segera selesaikan. Nah, kedamaian itu lebih penting. Jika ada persoalan SARA, itu dampaknya luas dan memulihkannya. Dan energi kita habis untuk itu semua. Nah, kita harus saling menyadari semua. Tidak ada yang bahagia kalau itu terjadi sesuatu masalah problem yang ada. Marilah kita sebagai motor terdepan untuk KUA kita semua. Ya, jangan hanya KUA yang revitalisasi aja, yang seluruh KUA 5.900 sekian di Indonesia ini sudah menjadi tulang punggung moderasi, toleransi, layanan yang memang diinginkan oleh Kementerian Agama, utamanya Gus Men sekarang. Ya. Terima kasih Haji Mim dari Subdit Kelembagaan Dirjen Islam Kementerian Agama RI. Demikian para sahabat Madikana Podcast bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan
manfaat bagi kita semua, khususnya bagi KUA di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.